Shalom. Hari ini kita siapkan hati kita untuk memuji Dia, untuk menyenangkan Tuhan, memuliakan Dia. Karena memang hanya Tuhan saja yang layak untuk ditinggikan sore hari ini. Hanya Tuhan saja yang kita sembah, yang kita agungkan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kalau sore ini kami ada, semua karena pemberian-Mu. Semua karena kasih karunia. Biarlah sekiranya sore hari ini kami memberikan hati kami, pujian kami, pikiran kami, semua terfokus hanya untuk kesenangan-Mu saja. Biar Engkau saja yang dipermuliakan sore hari ini, karena Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, lawat setiap kami, karena memang itu yang kami cari, kehadiran-Mu dan lawatan-Mu dalam hidup kami sore hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya, Roh Kudus tercurah. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa dipatahkan. Ya. Amin. Haleluya. Mari bersorak bagi Dia. Hei, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Amin. Biar kita penuh dengan sukacita Tuhan. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Ya, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia, kita bersorak. Hei, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru
minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Ya, kuasa Tuhan nyata atas kita. Haleluya, haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Ya, percayalah, Dia tetap Tuhan apapun keadaanmu. Dia tetap Allah yang mengendalikan semuanya. Dia tetap Tuhan yang pegang kendali atas semua hidup kita. Ya Tuhan. Di saat ku tak mengerti perkara yang sedang ku alami kini, ku percaya Kaulah Tuhan yang tahu apa yang sedang Kau lakukan. Di saat ku tak mengerti perkara yang sedang ku alami kini, ku percaya Kaulah Tuhan yang tahu apa yang sedang Kau lakukan. Ku tahu Kau sedang mengajarku lewat segala sesuatu, agar ku semakin serupa gambaran-Mu. Berikanku hati sebagai murid-Mu yang mendapat hikmat-Mu, agar ku selalu tinggal di dalam kemuliaan-Mu. Ya Tuhan, di saat ku tak mengerti perkara yang sedang ku alami kini, ku percaya Kaulah Tuhan yang tahu apa yang sedang Kau lakukan. Di saat ku tak mengerti, di saat ku tak mengerti perkara yang sedang ku alami kini, ku percaya Kaulah Tuhan yang tahu apa yang sedang Kau lakukan. Ku tahu Kau sedang mengajarku lewat segala sesuatu, agar ku semakin serupa gambaran-Mu. Berikanku hati sebagai murid-Mu yang mendapat hikmat-Mu, agar ku selalu tinggal di dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu Kau sedang
sesuatu, agar ku semakin serupa gambaran-Mu. Berikan ku hati sebagai murid-Mu yang mendapat hikmat-Mu, agar ku selalu tinggal di dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu Kau sedang mengajarku lewat segala sesuatu, agar ku semakin serupa gambaran-Mu. Berikan ku hati sebagai murid-Mu yang mendapat hikmat-Mu, agar ku selalu tinggal di dalam kemuliaan-Mu. Tinggal di dalam kemuliaan-Mu, ya. Tinggal di dalam kemuliaan-Mu. Kita sembah, kita sembah, kita sembahlah kita. Dia tetap Tuhan, Dia tetap Allah, Dia tetap Raja yang pegang kendali hidup kita. Haleluya, haleluya, ya Yesus. Oh, haleluya, haleluya, ya Yesus Tuhan. Haleluya, Engkau Allah, Engkau Tuhan yang kami sembah, yang kami puji, kami percaya Engkau pegang kendali, ya Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, ya Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan, katakan penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Sore ini kami mau belajar bersyukur, karena kami percaya bahwa penyertaan-Mu itu sempurna. Amin. Masalah-masalah yang besar yang sedang kami alami, justru disitulah kami mengalami penyertaan yang sempurna dari Bapa. Bersyukur kami bisa lewati semua itu, karena kami percaya bahwa kami tidak pernah sendirian, selalu bersama dengan Tuhan. Itu sebabnya sore ini terima kasih buat
waktu dan kesempatan yang Kau beri untuk kami berkumpul bersama-sama, untuk diperlengkapi lagi, diajar lagi, diarahkan lagi, dididik dalam kebenaran. Itu sebabnya sore ini mari Roh Kudus beracaralah. Kami tidak mau sia-siakan waktu yang ada ini. Kami tidak cuma hanya sebatas rutinitas agamawi kami, tapi benar-benar kami sediakan diri kami buka hati kami buka pikiran kami buka diri kami sepenuhnya untuk Roh Kudus meluruskan langkah-langkah kami. Mari roh hikmat dan wahyu daripada Tuhan menjadikan mata hati kami terang, supaya kami boleh belajar kebenaran dan itu diwahyukan buat kami, sehingga itu akan menolong untuk membuat kami lebih lagi selaras dengan kehendak. Terima kasih, kami mau belajar dalam pertolongan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Oke, shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat sore. Senang sekali karena tadi pagi saya sudah jelaskan bahwa ini pertama kalinya saya melayani secara offline. Dan sungguh satu kesukaan, terima kasih buat Bapak dan Ibu Gembala tentunya yang memberi saya kesempatan untuk bisa datang ke tempat ini untuk membagikan berkat firman Tuhan bagi saudara semua. Di kebaktian tadi pagi saya sudah menyampaikan sebuah pelajaran yang saya beri judul keutuhan Tuhan. Dan dalam pelajaran tadi pagi saya sudah jelaskan bahwa ternyata sebagai bukti bahwa kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, maka kita akan bertumbuh dalam memahami sisi-sisi Tuhan. Nah, dalam kebaktian ini tentu saya tidak akan ulang karena direkam, jadi mungkin saudara bisa mengikutinya nanti. Nah, di dalam kebaktian kedua ini saya mau bagikan kepada saudara sebuah pelajaran yang tentu ada kaitannya juga dengan yang pertama. Tetapi saya ingin beri judul pelajaran yang dalam kebaktian kedua ini, judulnya adalah jalan keluar atau pembelajaran. Jalan keluar atau pembelajaran. Nah, mengapa saya memilih judul ini? Lihat dulu sebentar. Ya, coba saudara lihat ke PowerPoint berikut ini. Bapak Ibu Saudara setuju dengan saya bahwa banyak orang percaya saat ini sedang berfokus untuk menemukan jalan keluar dari masalah hidupnya? Coba renungkan dulu. Ambil contoh saja. Di saat kita mengalami COVID, maka yang paling kita tunggu adalah vaksin. Karena kita berpikir bahwa nanti dengan adanya vaksin yang sudah teruji, maka masalah selesai. Kita udah kembali ke normal. Nah, itu sebabnya naluri manusia setiap kali mengalami masalah selalu fokusnya ke jalan keluar. Betul nggak itu? Tidak salah tentunya berfokus pada jalan keluar. Tetapi yang saudara perlu waspadai ini, coba saudara lihat ini. Masalah itu sebenarnya mengganggu rasa nyaman kita. Betul saudara? Waktu kita mengalami masalah, goncangan-goncangan karena COVID ini menurut saya yang paling parah bukan hanya kesehatannya tetapi efek ekonominya, efek semuanya berdampak. Nah, tentu diakui oleh kita bahwa masalah itu sebenarnya mengganggu rasa nyaman kita. Bayangin sebelum COVID merajalela, kayaknya hidup ini asik-asik banget ya. Asik sekali. Makanya ketika kami lihat minggu-minggu sebelum COVID, wah enjoy banget ya. Kemarin anak saya waktu itu sempat ngomong, menyakitkan ya. Karena ternyata sekitar 2 minggu atau 3 minggu sebelum Indonesia wabah, kami baru saja pelayanan di gereja Taiwan. Seminggu sebelum peristiwa semua di lockdown, gereja di lockdown, kami baru pelayanan di gerejanya Pak Yotam, sama-sama anaknya Kowing juga di Solo. Tapi itu hari terakhir, jadi begitu COVID melanda, semuanya jadi terganggu gitu. Nggak bisa bebas, yang biasanya mungkin ngafe, udah nggak bisa ngafe lagi.
Pokoknya nggak asik. Dan ketika kita ngalami masalah, tentu akhirnya yang terganggu itu rasa nyaman, betul nggak saudara? Dan ketika kita terganggu rasa nyamannya, maka saya mencatat di sini, kita akan memakai apapun dan siapapun untuk keluar secepatnya dari masalah tersebut. Setuju saudara? Kita pakai doa, kita pakai iman, kita pakai Tuhan untuk secepatnya masalah selesai. Tentu tidak salah, tapi menurut saya ada sesuatu yang saudara perlu sadari, bahwa ternyata bahaya sekali kalau kita fokusnya ke menemukan jalan keluar. Coba lihat ini saudara, sebelum kita belajar beberapa ayat tentunya. Salah satu ciri seorang murid Kristus, tentu saudara dan saya ini, saudara harus paham kita ini adalah murid Kristus. Salah satu ciri seorang murid Kristus sebenarnya cirinya adalah kita berfokus pada pembelajaran lebih daripada jalan keluar. Nah, coba berhenti dulu sebentar. Kalau saudara benar-benar murid di hadapan Tuhan, maka setiap kali kita mengalami masalah, harusnya fokusnya bukan menemukan jalan keluar. Fokusnya menangkap pembelajaran. Nah, sangat disayangkan, saya melihat bahwa banyak orang percaya nggak berfokus pada pembelajarannya, tapi berfokus pada jalan keluarnya. Kita selalu berpikir kapan masalah ini selesai, kapan masalah ini selesai. Kita pinginnya check out secepat mungkin dari masalah, betul nggak? Padahal kita nggak sadar, lihat ini saudara, lihat ini. Dalam setiap masalah yang Tuhan izinkan, itu pasti terdapat pembelajaran. Lihat dulu saudara, oke. Nah, banyak orang percaya yang saya jumpai nggak nyadar ini. Kita berfokusnya pada kapan selesai, kapan selesai. Saya sudah doa, saya sudah beriman, saya sudah bernubuat, saya sudah doa puasa, saya sudah apa lagi? Saya sudah bahasa roh. Pokoknya kita udah pakai segala cara. Kurang apa gereja berdoa untuk COVID? Tapi COVID tetap juga ada gitu. Pertanyaannya, apakah berarti kita kurang iman? Apakah berarti kita kurang doa? Kok saya yakin ya, ini masalah COVID ini belum selesai bukan karena kuota doanya masih belum cukup. Tapi pasti ada sesuatu sebetulnya. Nah, sekarang yang saya inginkan untuk saudara renungkan sebentar sebelum kita lihat beberapa ayat ya. Kira-kira pembelajaran apa ya yang Tuhan sebenarnya ingin sampaikan lewat masalah-masalah yang sedang kita alami. Setelah saya merenungkan, ternyata banyak loh saudara. Tadi pagi saya sudah sempat cerita bahwa di awal-awal COVID, boleh dibilang kita sempat syok juga ya. Usaha istri saya juga harus tutup karena hotel, dan mau tidak mau harus tutup berapa lama waktu itu ya. Terus saya juga udah gak bisa ngapa-ngapain. Dan secara manusia kita mikir gini, makan apa ya? Walaupun sebenarnya tetap makan nasi sih. Tetapi saya masih ingat sementara saya dalam kondisi khawatir, Roh Kudus itu ingetin satu kata sama saya. Aku ini Bapamu. Kamu makan atau tidak itu bukan ditentukan oleh kerja kerasmu, tapi oleh hubungan statusmu. Waduh, dan saya mesti berkata kepada saudara bahwa lewat COVID ini saja kami belajar banyak loh saudara. Dulu khotbah tentang iman itu kayaknya tanpa mikir dari pengetahuan. Tapi sekarang itu dari kehidupan, dari pengalaman. Saya nggak akan pernah lupa ketika Cirebon itu mengalami PSBB. Itu saya sore hari biasanya olahraga di stadion bola kami di Cirebon. Itu kan stadion itu buat tempat orang bisa jalan berputar lumayan. Berapa putaran itu bisa berapa kilo itu. Dan waktu saya sama anak saya naik motor untuk ke sana, ternyata ditutup. Satpol PP jaga di Verboden semua, ditutup semua. Jadi akhirnya kami pulang.
Saya masih ingat anak saya bilang, kita ngapain ya? Waktu itu belum kepikir sepeda. Ngapain ya? Lalu saya gak akan pernah lupa, saya bilang sama anak saya, gimana kita jalan aja. Jadi jalan, kita jalan putar daerah perumahan saya. Dan gak tahu bagaimana, setelah saya jalan sama anak saya ini, saya mulai menghitung. Saya mulai ingat, dalam 1 bulan, gimana cara Tuhan itu memberkati kami. Dan ternyata saudara, begitu saya ingat-ingat gitu ya, ya ampun, jumlahnya ngagetin. Jumlahnya ngagetin. Dan saksinya anak saya, sambil jalan di pinggir jalan saya menangis. Nangis bukan karena susah. Nangis karena terharu bahwa Tuhan itu ternyata gak pernah kekurangan cara ya dalam memberkati anak-anaknya. Saya gak akan pernah lupa satu hari Minggu kalau gak salah itu. Saya udah gak bisa pelayanan kemana-mana itu. Tiba-tiba sekitar jam 9 atau jam 10 ada seseorang yang WA saya. Tiba-tiba dia minta nomor rekening saya. Dan sampai hari ini saya belum pernah ketemu dengan orang itu. Gak pernah ketemu sama orang itu sampai hari ini. Dan tiba-tiba dia bilang, Pak boleh gak tahu nomor rekeningnya? Kok saya digerakin Tuhan untuk berkati Bapak. Dan jumlahnya cukup ngagetin. Kenapa saya cerita ini? Ada pembelajaran yang saya dapatkan lewat masalah. Bahwa ternyata Tuhan yang kita sembah itu Bapa yang bertanggung jawab. Amin. Makanya saya mau ingatkan, setiap kali ngalami masalah, jangan fokus ke jalan keluarnya. Nah nanti saya jelasin kenapa. Karena yang saudara harus fokuskan justru pada pembelajarannya. Nah lihat ini saudara. Saudara pernah menyadari bahwa salah satu penyebab bangsa Israel terjebak di padang gurun dan tidak sampai ke tanah Kanaan karena mereka berfokus pada jalan keluar dan tidak peduli pada pembelajaran? Ayo saudara renungin. Apa yang membuat mereka gak sampai? Padahal Tuhan sendiri yang menyertai mereka. Penyertaannya sempurna ya Pak. Bener-bener Tuhan gak pernah absen. Tiang awan, tiang api selalu always dan tidak pernah never dalam perjalanan mereka. Tapi yang aneh mereka gak sampai. Dan kalau saudara telusuri, pelajari Alkitab baik-baik, ternyata yang membuat mereka tidak sampai karena mereka berfokus pada jalan keluar. Mereka bersungut-sungut karena mereka bilang kapan sampainya, kapan nyampainya, kapan nyampainya. Pernah pergi ke satu tempat dan anak kita terus ngomel gitu, kapan nyampainya, kapan nyampainya, kapan nyampainya. Perjalanan jadi gak asik menurut saya. Kapan nyampainya, kapan nyampainya. Nah itu karena fokus pada jalan keluar. Nah, coba saudara lihat ayat ini. Kita belajar dari ayat ini. Selama ini kita selalu berfokus pada ayat 13. Sampai tadi siang setelah saya pulang sampai rumah saya sempat review lagi persiapan buat pemberitaan yang sore ini. Saya jadi sadar saudara, kita ini fokusnya kepada ayat 13-nya. Apakah itu? Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu apa saudara? Jalan keluar. Dari kata ini kita langsung fokusnya ke jalan keluar, betul gak itu? Sehingga kamu dapat menanggungnya. Permisi, saya akan beri PR buat saudara. Pulang dari sini, baca secara utuh 1 Korintus 10. Dan begitu saudara baca 1 Korintus pasal 10 secara keseluruhan, saudara pasti akan kaget. Karena ternyata di ayat 1, di ayat 2, ayat 3, Tuhan lagi ngomong tentang perjalanan bangsa Israel di padang gurun ternyata. Nah, saya nggak punya waktu untuk menjelaskan ayat demi ayat, panah panjang. Tapi kalau saya kutip saja di ayat 11, di ayat 12 saja. Ayat ini bilang gini, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan
bagi kita. Tadi saya sebelum berangkat lagi ke sini saya sempat lihat ternyata bahasa aslinya salah satu arti dari kata peringatan itu adalah pembelajaran. Jadi tujuan Tuhan menulis perjalanan mereka gagal sampai Kanaan itu jadi pembelajaran buat saudara dan saya. Karena Tuhan tidak mau kita mengulang kesalahan mereka. Jelas di sini saudara. Nah coba perhatikan ini. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di zaman akhir telah tiba. Ayat 12. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Baru ayat 13-nya berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa. Pertanyaan saya, jangan ngomong satu hari deh. Seminggu ini kira-kira saudara diajar apa? Lewat masalah hidup. Kita fokusnya cuma masalah sama saudara. Kalau saudara fokus pada masalah, pasti reaksi saudara salah. Lihat ini saudara. Ingin cepat keluar atau ingin cepat selesai membuat kita tidak belajar apa-apa. Betul nggak? Saat kita berfokus pada jalan keluar, menemukan jalan keluar. Kenapa sih? Karena ingin cepat keluar. Karena ingin cepat selesai. Kenapa? Karena setiap kali kita ngalamin masalah, rasa nyaman kita terganggu. Waktu rasa nyaman kita terganggu, kita ingin kembali ke rasa nyaman yang semula dong. Betul nggak saudara? Nah itu sebabnya kita salah bereaksi karena waktu kita berfokus pada jalan keluar, sebenarnya ingin cepat keluar, ingin cepat selesai, membuat kita tidak belajar apa-apa. Makanya mulai sekarang, jangan fokusnya ke jalan keluarnya. Jangan fokusnya gini, kapan selesai masalahnya ya? Jelas saudara? Jangan tanya gini, kira-kira COVID kapan selesainya ya? Udah jangan tanya itu bukan bagian saudara. Setuju saudara? Bagian saudara punya awareness, punya kesadaran gini, ini Tuhan lagi ngajari apa? Ini Tuhan tuh lagi berurusan sama saya, ini lagi ngajari apa? Karena kalau saudara berfokus pada jalan keluar, saudara jadi nggak belajar apa-apa masalahnya. Nah, saya tunjukkan lagi. Ayo kita lihat yuk di Ulangan pasal 8 ayat 2 sampai ayat yang kelima. Ternyata Tuhan itu punya maksud waktu Tuhan bawa mereka ke padang gurun. Jadi bukan karena kebetulan, bukan karena kecelakaan, dia punya rencana. Jadi waktu bangsa Israel dikeluarkan dari tanah Mesir, terus nggak bawa langsung sampai ke Kanaan, tapi diputar dulu di padang gurun, itu ternyata ada maksudnya. Nah lihat ini, Ulangan pasal 8 ayat 2, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud. Katakan dengan maksud. Kurang semangat, katakan dengan maksud. Dengan maksud, jadi ada maksudnya. Apa Tuhan kecolongan gitu? Sampai akhirnya kita ngalami masalah karena COVID. Penjagaannya kebobolan gitu. Kok kayaknya enggak ya? Pasti ada maksudnya. Nah perhatikan ini. Ada maksud dari setiap masalah yang kita alami. Dengan maksud merendahkan hatimu. Dan mencoba engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu untuk membuat apa saudara? Engkau mengerti. Tuhan boleh ajar kita, tapi belum tentu kita ngerti. Tuhan sebetulnya ingin berupaya mengajar kita lewat masalah, tapi belum tentu kita ngerti loh. Nah ini, untuk membuat engkau ngerti, bangsa Israel nggak ngerti. Bangsa Israel nggak pernah belajar. Lihat ini, bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka ayat 5, haruslah engkau insyaf bahwa Tuhan Allahmu, apa saudara? Mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Saya berharap saudara semua adalah murid Kristus yang belajar. Amin.
Jadi jangan fokus ke jalan keluar. Fokusnya langsung gini, ini diajarin apa lewat masalah ini. Kok tiba-tiba toko jadi sepi? Kok tiba-tiba kok semuanya jadi kacau? Kok tiba-tiba kok semua yang kita pegang akhirnya kayaknya udah nggak bisa kita andelin lagi. Semuanya akhirnya udah lost control. Kita udah nggak bisa kendalikan semuanya. Di situ pasti ada pembelajaran. Oke, saudara paham sampai di sini? Apa yang saya pelajari lewat masa COVID ini? Salah satunya, saya hidup bukan dari pelayanan. Saya hidup bukan dari pelayanan. Saya hidup karena saya anak Allah. Selesai. Itu pembelajaran. Ada banyak teman-teman hamba Tuhan, kadang-kadang kita kalau kita ketemuan ngobrol, kita diskusi, belajar apa? Saya masih ingat 2 minggu lalu ada salah seorang hamba Tuhan dalam jaringan kita. Saya sebut namanya Kok Pramono Limanto. Saya nggak tahu apakah Bapak Ibu kenal. Dia cerita juga, pengalamannya juga. Dan dia bilang, benar ya, lewat COVID ini pemeliharaan Tuhan itu sempurna. Semua pelayanan di cancel. Beliau cerita, beliau saksi di meja makan ketika beliau pelayanan ke Cirebon sekitar 2 minggu lalu itu kalau nggak salah. Beliau cerita cara Tuhan berkati dan memelihara kehidupan keluarga. Itu nggak masuk di akal. Di situ ternyata diajar bahwa ternyata kita hidup bukan dari pelayanan, tapi kita hidup karena memang hubungan kita dengan Tuhan. Saudara bisa menangkap hal ini? Nah, mengapa ini penting saya suarakan? Lihat ini saudara. Saudara pernah merenungkan hal ini? Bahwa apa sih sebenarnya yang membedakan manusia duniawi dan manusia rohani? Apakah yang membedakannya kalau manusia rohani hari Minggu pergi ke gereja, sedangkan manusia duniawi itu tidak? Kok saya yakin tidak ya? Yang membedakan manusia duniawi dan manusia rohani bukan agamanya, bukan aktivitasnya, tapi cara pandangnya. Saya mencatat di sini bahwa manusia duniawi melihat segala sesuatu. Sedangkan manusia rohani adalah melihat di balik apa saudara? Segala sesuatu. Wow. Saya berdoa supaya semua yang ada di ruangan ini dan yang menyaksikan lewat YouTube, saudara adalah manusia rohani. Amin. Dan yang membuat kita manusia rohani bukan kalung salib kita. Bukan agama Kristen yang ada di KTP kita. Tapi cara pandang kita. Ya, kita lihat masalah memang. Itu memang di depan mata kok. Kita enggak menyangkal itu. Tapi manusia rohani melihat bukan cuma melihat masalah. Tapi manusia rohani melihat di balik masalah itu. Apa sih di balik masalah? Pembelajaran. Nah inilah yang menurut saya sangat berharga. Lihat. Jangan salah fokus. Mengapa saya katakan jangan salah fokus? Jangan fokus pada masalahnya. Tapi berfokuslah pada apa saudara? Pembelajarannya. Kalau saudara fokus pada masalahnya, saudara jadi tawar hati. Saudara jadi putus asa. Saudara makin tertekan. Tapi kalau saudara fokus pada pembelajarannya, pasti saudara akan menemukan hal-hal yang berharga. Justru dari masalah-masalah yang pahit mungkin, nggak asik, ganggu rasa nyaman, tersiksa memang. Tapi di situ ternyata ada nilai-nilai yang bersifat kekal yang justru kita dapatkan lewat masalah-masalah itu. Amin, saudara. Nah, lihat slide berikut ini. Saya nggak tahu saudara setuju atau tidak. Menurut saya adalah sebuah kebodohan. Jika kita telah membayar biaya pendidikan yang sangat mahal, tapi kita tidak belajar apa-apa. Saudara pernah ketemu orang-orang yang karena COVID ini gulung tikar? Gulung tikarnya bukan gulung tikar yang buat tiduran di rumah ya. Gulung tikarnya itu bangkrut gitu. Saya diizinkan ketemu beberapa orang itu loh saudara. Habis. Hancur. Dan setiap kali saya ketemu orang-orang pengusaha-pengusaha yang lagi bankrupt gitu, saya biasanya tanya gini, belajar apa dari hal ini? Saudara mau tahu?
beberapa bilang begini, saya sadar bahwa selama ini saya sombong. Oh, ternyata belajar kerendahan hati butuh 2M. Waduh, karena dia cerita, wah 2M nih habis. Tapi ada orang-orang yang udah habis-habisan, tapi saya tanya, belajar apa dari sini? Masih nggak belajar apa-apa. Itu bodoh menurut saya. Udah habis-habisan, udah ancur-ancuran, udah babak belur, tapi kita nggak belajar apa-apa. Saya kok diberkati oleh statement Kowing ya, kalau nggak salah berapa waktu lalu. Bahwa saya nggak mau izinkan COVID merugikan saya. Tapi saya merampok habis-habisan COVID. Di mana lewat COVID justru saya makin maju, saya makin tajam, saya makin kuat, saya makin dalam. Itu artinya orang yang belajar. Jadi berhentilah bertanya, kapan selesainya? Karena saya mau katakan ada yang lebih penting dari kapan selesainya. Saudara belajar sesuatu atau tidak? Jelas sudah ada di sini. Nah, inilah yang membuat kita perlu belajar dari Mazmur pasal 95 ayat 10. Apakah itu? Mazmur pasal 95 ayat 10, kita masih belajar tentang bangsa Israel. Kalau saudara pelajari dari Mazmur pasal 95 ayat 10 berkata, 40 tahun, apa saudara? Aku jemu. Aku di sini Tuhan. Tuhan itu jemu. Kepada angkatan itu, yaitu bangsa Israel di padang gurun, maka kataku mereka satu bangsa yang sesat hati. Dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Jadi tadi di ulangan 8 kan kita sudah belajar. Bahwa ternyata waktu Tuhan bawa mereka ke padang gurun, itu bukan kutukan. Itu pembelajaran. Saudara paham ya? Tapi ternyata mereka nggak mau ngerti. Bayangin, 40 tahun ngalami masalah padang gurun, tapi nggak belajar apa-apa. Saya yakin Bapak dan Ibu Gembala pasti akan mengingat beberapa orang di mana udah ngalami masalah bertahun-tahun, tapi nggak pernah belajar apa-apa. Itu terus masalahnya. Tapi kalau ketika ditanya belajar apa lewat masalah ini, nggak belajar apa-apa. Kenapa nggak belajar apa-apa? Karena kita salah fokus. Kita tidak berfokus pada pembelajaran, tapi kita berfokus pada jalan keluar. Nah, lihat ini saudara. Coba, saya nggak tahu saudara menangkap ini atau tidak. Renungkanlah. Kesabaran Tuhan itu dapat menjadi kerugian bagi kita loh saudara. Nyadar nggak? Kita ini senang banget sama kesabaran Tuhan. Iya. Kesabaran Tuhan itu nguntungin kita. Kita salah, diampuni, dikasih kesempatan. Setuju. Tapi saudara pernah menyadari bahwa kesabaran Tuhan itu dapat menjadi kerugian buat kita? Kapan kesabaran Tuhan itu bisa jadi kerugian buat kita? Menurut saya, ketika kita nggak belajar apa-apa. Kalau saudara nggak mau belajar apa-apa waktu ngalami masalah, Tuhan gak rugi apa-apa loh saudara. Setuju gak saudara? Tuhan sih gak rugi apa-apa. Yang rugi itu saudara dan saya. Karena sebenarnya kita udah kehabisan jatah waktu. Saudara paham maksud saya? Yang seharusnya saudara sudah naik kelas, tapi karena saudara gak belajar apa-apa, ya saudara akan terus tinggal kelas. Itu sebabnya hati-hati, terima kasih kepada Tuhan kalau dia bersabar sama kita. Tapi saudara harus belajar meresponi kesabaran Tuhan justru untuk semakin hari kita semakin cerdas. Betul gak saudara? Dimana kita punya kepekaan bukan berfokus pada menemukan jalan keluar. Tapi berfokus pada gini, pembelajaran apa yang sebenarnya dia sedang lepaskan lewat masalah ini buat saya. Oke, nah saya akan tunjukkan 2 kasus lalu saya selesai. Kasus yang pertama adalah kasus Rasul Paulus. Coba lihat ini. Masih ingat pengalamannya? Di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-7 sampai yang ke-10. Jadi menurut saya lumrah kalau orang ngalami masalah terus cari jalan keluar. Itu lumrah. Itu alamiah. Betul nggak saudara? Tapi Tuhan ngajari kita. Sebagai murid-murid Kristus jangan fokus ke jalan keluar. Fokus pada pembelajaran. Nah dari mana kita bisa belajar ini? Lihat ayat yang ke-7.
Jadi Paulus itu punya masalah. Masalahnya lumayan berat loh saudara. Lihat saudara. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku. Oke? Yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru pada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Jadi Paulus ngalami pengalaman duri dalam daging. Oke? Jadi nggak asik, nggak nyaman, tersiksa bahkan. Jadi ketika dia ngalami itu, refleksnya adalah dia doa supaya masalahnya cepat selesai. Betul nggak saudara? Berarti dengan kata lain dia ingin supaya menemukan jalan keluar, supaya dia bisa lepas dari masalah ini. Betul? Dia doa, dia pakai doa untuk menemukan jalan keluar. Tapi lewat doa, Tuhan ngajari dia sesuatu. Tuhan kasih tahu, nah ini duri dalam daging ini ternyata ada maksudnya. Ternyata semua ini diizinkan supaya kamu gak bisa sombong. Ya ampun, begitu dia nangkep bahwa duri dalam daging itu ada unsur pembelajarannya. Sikapnya terhadap duri dalam daging langsung berubah. Jelas, dari mana kita tahu? Lihat ayat yang ke-9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu, aku senang dan rela di dalam kelemahan. Kok senang dan rela? Tadinya gak senang dan gak rela kok. Tapi waktu dia nangkep pembelajarannya, dia mulai mengubah perspektifnya. Oke, lihat ini. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah maka aku kuat. Hari ini ada waktunya kita gak bisa mengubah masalah kita. Tapi kita selalu bisa mengubah perspektif kita atas masalah tersebut. Kapan perspektif berubah? Ketika kita belajar sesuatu dari masalah itu. Yang semula Paulus melihat ini sebagai malapetaka. Betul? Ketika Tuhan ngajari dia, ini penyelamatan Tuhan loh. Kalau kamu gak ngalami ini, pasti kamu sombong. Dan kalau sombong nasibnya pasti hancur. Waktu dia belajar hal ini, dia justru bisa bersyukur atas apa yang tadinya dan dia gak bisa syukuri. Saya mau katakan sama saudara, saudara harus bersyukur untuk COVID-19. Karena ternyata COVID-19 itu berkat yang menyamar. Berkat yang pakai masker gitu. Jadi kita gak bisa mengenali itu berkat. Kita pikir itu masalah. Padahal sebenarnya itu adalah berkat yang tersembunyi. Di mana lewat COVID ini, iman kita di-upgrade. Pengalaman kita dengan Tuhan semakin diperdalam. Banyak hal yang positif loh saudara, yang justru ditumbuhkan Tuhan lewat masa-masa sulit ini. Jelas saudara? Nah sekarang saya akan masuk ke kisah yang kedua. Siapakah orang kedua yang saya ajak untuk kita pelajari? Coba saudara lihat ini. Kira-kira adakah pembelajaran Tuhan atas masalah yang sempurna dari Ayub? Ayub punya masalah. Kayaknya sebesar-besarnya masalah saudara, kayaknya masih kalah deh sama masalahnya Ayub. Udah deh, jangan nyombongin masalah. Kita selalu kalah deh kalau dihadapin sama Ayub. Ini masalahnya complicated banget. Dari luar dalam, habis-habisan, hancur-hancuran. Tentu kita tahu bahwa ini bukan dari Tuhan. Setuju saudara? Ini bukan dari Tuhan, tapi Tuhan izinkan. Dan semua yang diizinkan Tuhan pasti ada pembelajaran. Kalau nggak ada pembelajaran, nggak mungkin Tuhan izinkan. Setuju saudara? Tuhan tidak akan pernah izinkan iblis acak-acak hidup kita kalau tidak ada pembelajaran di dalamnya. Percayalah itu. Jadi kalau kita ngalami berarti Tuhan tahu itu tidak melebihi kekuatan kita, yang pertama. Yang kedua pasti ada maksud baik, ada pembelajaran-pembelajaran yang akan bermanfaat bagi kita. Nah apa sih sebenarnya pembelajaran Tuhan atas masalah yang sempurna dari Ayub?
Ternyata saudara, saya bisa temukan di ayat ini. Coba saudara lihat, di dalam Ayub pasal 42 ayat yang kelima sampai ayat yang keenam, sebenarnya kita menemukan bahwa lewat masalah-masalah yang banyak itu, ternyata pembelajarannya itu ini loh saudara. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Ya ampun, ternyata lewat habis-habisan semua itu. Ayub itu cuma orang saleh, tapi baru kenal dari kata orang. Saudara nyadar, lewat COVID kita jadi ngalamin Tuhan secara pribadi. Sebelum COVID, Tuhan Jehovah Jireh itu cuma teori. Tapi lewat COVID-19, Jehovah Jireh itu benar-benar kenyataan dan realita hidup, saudara. Jadi lewat masalah-masalah yang dialami oleh Ayub, hilangnya kekayaan, hilangnya anak, kesehatan habis. Ternyata semua itu pembelajarannya gini. Baru dengar Tuhan dari kata orang. Tapi lewat masalah ternyata hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Saya bandingkan di dalam terjemahan bahasa Inggris The Message digunakan kata now I have it all first hand. Wow, apa maksudnya first hand? Berarti sebelumnya second hand. Saudara sadar bahwa selama ini banyak kita membangun pengenalan akan Tuhan dari kata pendeta, dari kata orang, dari kesaksian-kesaksian orang yang pernah ditolong Tuhan. Sampai ketika ngalami masalah sendiri, kita jadi sadar, memang benar ya, Tuhan itu baik, Tuhan itu bukan teori, tapi memang dia itu real banget. Ingat, setiap masalah ada pembelajarannya. Nah, saya mau masuk ke titik ini. Saudara sadar nggak? Kenapa tadi saya katakan jangan fokus ke jalan keluar, tapi fokus ke pembelajaran. Karena saat kita menangkap pembelajaran, maka jalan keluar itu akan tersingkap dengan sendirinya. Ayo, coba saudara perhatikan ya. Kalau saudara fokusnya ke jalan keluarnya, maka saudara nggak punya konsentrasi untuk menangkap pembelajarannya. Saudara belajar sesuatu? Karena konsentrasi saudara nyari jalan keluarnya. Padahal sebenarnya konsentrasi kita harus diarahkan kepada Tuhan sedang mengajari saya apa lewat masalah ini. Dan yang aneh, waktu fokusmu pada pembelajarannya, begitu engkau nangkep pembelajarannya, di situ sebenarnya engkau akan menemukan jalan keluarnya. Tapi kalau saudara berfokus pada jalan keluar tapi tidak pembelajarannya, saudara akan terkatung-katung di masalah itu. Nah, dari mana saya bisa yakin ini? Setelah Ayub menangkap pembelajarannya, coba lihat ini. Di Ayub 42 ayat 10, ingat ya, waktu dia mulai bilang, ya ampun, selama ini aku cuma dengar dari kata orang ternyata. Tapi lewat masalah ini aku jadi belajar ngalami Tuhan secara langsung. Dan yang aneh, waktu dia nangkap pembelajarannya, perhatikan ini, dia menemukan jalan keluarnya. Ayub 42 ayat 10 berkata, lalu Tuhan memulihkan, apa saudara? Selesai, masalahnya selesai. Kapan selesai? Ketika Ayub menangkap pembelajarannya. Apa yang membuat bangsa Israel terkatung-katung 40 tahun? Enggak nangkep-nangkep gitu masalahnya. Enggak nangkep-nangkep sampai akhirnya, perhatikan, padang gurun yang harusnya jadi sekolah, berubah menjadi kuburan massal. Saudara nangkap maksud saya kuburan massal? Di mana mayoritas orang Israel mati di padang gurun, tidak sampai ke tanah Kanaan. Coba saudara belajar. Apa yang membuat Yosua dan Kaleb bisa masuk? Mereka menangkap pembelajarannya. Bahwa Tuhan itu sanggup membawa mereka masuk walaupun tantangannya sebesar apapun. Nah hari ini coba perhatikan. Apa yang kita pelajari dari Ayub 42 ayat 10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Itu sebabnya tolong jangan sia-siakan penderitaan lahir batin akibat COVID. Jangan sia-siakan penderitaan lahir batin ini. Saudara harus nangkep manfaat sebesar-besarnya
lewat COVID-19 ini. Amin saudara. Nah saya akan tutup dengan ini. Saya minta tolong pemain musik bisa siap-siap. Saya beri tips akhir buat saudara. Tipsnya adalah ini. Gimana caranya untuk bisa nanggap pembelajarannya ya Pak? Menurut saya, bekerja samalah dengan Roh Kudus untuk mengalami pertolongannya atau untuk mengalami bocorannya. Demi menangkap pembelajaran yang sedang diajarkannya. Saudara setuju dengan saya bahwa Roh Kudus itu pengajar kita? Dia hadir dalam diri kita untuk memberikan bisikan-bisikan yang kudus. Maksudnya bisikan-bisikan yang kudus itu apa? Biasanya ya kalau saudara intim dengan Roh Kudus itu akan ingetin. Nah, masalah ini tuh sebenarnya Tuhan lagi ngajari kamu tentang percaya sama Tuhan lebih dari percaya orang. Begitu Roh Kudus ngomong gini kita baru nyadar. Oh iya ya, saudara paham? Makanya aktifkan Roh Kudus hari-hari ini. Karena kalau saudara nggak belajar bergaul dengan Roh Kudus, saudara ini tetap bodoh. Tapi dengan pertolongan Roh Kudus, kita akan mulai nangkap apa yang sedang diajarkannya lewat masalah-masalah kita. Nah saya mau tutup dengan slide terakhir ini lalu saya selesai. Ini saya dapatkan ketika saya jalan pulang tadi. Masalah seharusnya tidak membuat kita kritis, tetapi justru membuat kita mengalami dan mengenal Kristus. Saya berdoa supaya saudara shifting dari kritis jadi Kristus. Oke? Saya lihat hari-hari ini ada banyak orang-orang kena masalah jadi kritis imannya, kritis hidupnya. Tapi ingat, seharusnya lewat masalah kita lebih mengalami dan mengenal Kristus lebih lagi. Saya sangat yakin ketika kita belajar banyak dari masalah-masalah ini, masalah kesehatan, masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah usaha, masalah pelayanan. Ingat semua masalah itu ada unsur pembelajarannya. Dan waktu saudara belajar sesuatu, ingat saudara akan mendapat manfaat dari masalah itu. Karena hikmatmu makin terupgrade dari hari ke hari. Dan ketika hikmatmu makin bertumbuh, ruang gerak iblis untuk menipu kita makin sempit lagi. Tuhan dipermuliakan lewat masalah-masalah yang sedang kita alami. Tuhan berkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri saudara. Ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Katakan dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Sekali lagi katakan dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Saya mau ulang sekali lagi saudara. Dalam setiap masalah ada unsur pembelajaran di dalamnya. Dan di saat saudara menangkap pembelajarannya, justru saudara bisa bersyukur atas masalah itu. Saya diingatkan barusan, sekitar beberapa waktu lalu saya diizinkan ditinggalkan oleh 1-2 orang yang udah terlalu dekat dengan saya. Beda visi,
jadi bisa. Pamit, dirilis baik-baik kok. Tapi secara jujur, itu nyakitin saya. Saya hampir tawar hati. Terintimidasi, saya ini salah apa gitu. Saat saya sedang dalam kondisi titik itu, Roh Kudus ingetin saya, kamu belajar apa? Saya ulang ya, kamu belajar apa? Begitu saya dengar kata itulah, saya langsung nyadar, iya ya, Tuhan lagi ngajari apa? Dan saat saya sedang diam seperti itu, tiba-tiba Roh Kudus nyadarin saya bahwa ternyata Roh Kudus adalah pribadi yang sangat setia. Orang mungkin boleh tinggalin kita dan satu hari akan tinggalin kita. Tapi Roh Kudus adalah pribadi yang tidak pernah tinggalkan kita. Dia yang paling tahu busuknya kita. Saya ulang, dia yang paling tahu busuknya kita. Tapi kebusukan kita tidak pernah membuat dia check out dari hidup kita. Di saat Roh Kudus ajar itu sama saya nangis. Saya justru bersyukur karena lewat ini saya belajar tentang kesetiaan Roh Kudus. Setiap masalah itu ada berkat sendiri. Gimana kita bisa dapat berkat dari masalah? Kalau saudara belajar sesuatu. Jangan fokus ke jalan keluar. Pasti itu akan ada dengan sendirinya kok. Asal saudara nangkep pembelajarannya. Dan saya yakin tahun ini menjadi tahun terobosan penuh buat hidup saudara. Hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Nanti di akhir tahun ini waktu saudara nengok ke belakang, saudara akan terkejut, saudara akan disadarkan bahwa ada banyak yang tumbuh dalam dirimu yang tidak akan pernah tumbuh tanpa ada COVID di dalam sejarah hidupmu. Belajarlah, bukan berfokus pada jalan keluar, tapi menangkap pembelajarannya. Saya mau ajak kita berdoa sebentar. Bapak, firman-Mu sudah disampaikan. Dan ini waktunya Roh Kudus yang bekerja meneguhkannya. Malam ini, sadarkan kami Roh Kudus, bahwa Engkau baik, Engkau sempurna dalam kebaikan. Malam ini, mari wahyukan, supaya kami nggak terjebak, nggak mengulang kesalahan seperti bangsa Israel. Di mana lewat padang gurun, mereka nggak belajar apa-apa, mereka nggak mau belajar apa-apa. Mereka terus hanya berpikir kapan keluar dari padang gurun. Tapi sebenarnya Tuhan ingin mengajar mereka. Kami gak mau mengulang kesalahan mereka. Dalam setiap masalah-masalah yang kami hadapi, baik itu masalah rumah tangga, masalah ekonomi, masalah pelayanan, masalah keseharian kami, ternyata ada unsur pembelajaran di dalamnya. Mari Roh Kudus tolong kami. Tanpamu kami bodoh, tapi denganmu kami akan bijak. Jadikan kami orang-orang rohani, bukan orang-orang duniawi. Bukan hanya bisa melihat segala sesuatu, tapi kami mampu melihat di balik segala sesuatu. Materaikan firman-Mu, wahyukan kebenaran ini, supaya kebenaran ini boleh memerdekakan hidup kami. Bagi-Mu pujian, hormat, dan syukur, di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan, amin. Silakan duduk saudara. Mari kita selesaikan ibadah kita, kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian bagi Tuhan. Makasih Tuhan. Thank you Jesus. Kami memuji kebesaran ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran
ajaib, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, Kami memuji kebesaran. Bagimu segala pujian dan hormat. Engkau Tuhan yang ajaib, Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, 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 ajaib Tuhan. Haleluya. Di akhir ibadah kami, bagimu segala pujian dan hormat, Ya Tuhan, kemuliaan dan kejayaan, kemasyuran, ya, bagi Raja di atas segala raja, ya. bagi Yesus Kristus, pribadi yang terus dan tidak akan pernah berhenti untuk mencintai kami, mengasihi kami, menolong kami, mendidik kami di dalam jalan-jalan-Mu. Terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat semua kebenaran yang memperlengkapi kami, yang memberdayakan kami untuk terus meningkat pada level pemahaman, pembelajaran, iman, karakter, bahkan kebergantungan kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur buat firman-Mu. Terima kasih Bapa. Mari Bapak Ibu arahkan hatimu kepada Tuhan. Pulanglah. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Ia menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia demi kasih karunia dari kepenuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, sukacita, kemenangan, penyertaan. Bahkan Tuhan akan memberkati kita dengan berkat Abraham, Ishak dan Israel. Berkat yang disempurnakan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Terimalah berkat ini di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya diberkati Tuhan, mari sama-sama kita terima berkat ini dan berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.